soal antena propagasi. Ini aku ambil dari apa ETS-nya Progel, propagasi gelombang matkul tahun ya tahun tahun kemarin. Jadi mungkin ini nggak cover semuanya, tapi nanti kan kemarin aku coba cari-cari ada file-file cutting yang bahas EAS Progel, jadi mungkin aku share aja. Nanti kalau apa ada yang ingin bisa ditanyakan. Jadi untuk sesi kali ini aku bahas soal ETS-nya aja. Oke, kan bentar. Oke, mungkin untuk yang pertama, jadi ada pemancar 2,4 giga, daya 1 watt, antena SDB. Terus yang pertama kita suruh nyari ERP pemancar. Jadi ERP ini singkatannya efektif isotropic radiated power kalau nggak salah. Jadi ya istilahnya idealnya daya pemancar gitulah kalau apa pola radiasinya uniform. Dia ERP-nya tinggal apa jumlahan dari daya dayanya tambah gain antena, kan dia pakai daya 1 watt, jadi kita konversikan, kan dia mintanya dBW juga, jadi kita konversikan watt ke dBW, jadi ya sama kayak ke dB, 10 kali log satu per 1 watt harusnya. Terus gain antena 3 dapat 3 dBW. Terus yang kedua suruh nyari kerapatan daya di penerima yang jaraknya 10 meter. Terus link TXRX ini loss. Jadi loss ini line of sight. Jadi antara RX TX itu jika kita tarik garis lurus itu nggak ada apa ya nggak ada obstacle-nya gitulah. Jadi ya apa tinggal daya ERP-nya tadi sebenarnya dibagi luas luas apa ya luas yang diradiasikan. Jadi kan kalau gelombang elektromagnetik kan dia terradiasi ke segala arah. Jadi luasnya kan ya luas bola gitu lah. Tetapi ini lumasnya ya nanti kita lihat lah. Jadi tinggal dimasukin terus dapatnya kan ini. Terus untuk apa diubah ke dBW per meter persegi ya sama rumusnya 10 kali log ini dapat segini. Terus yang ketiga, kita suruh nyari buat medan listrik di dekat antena menerima. Jadi ini aku pakai rumus. Jadi ya sebenarnya ada kayak apa penurunannya di slide-nya di slide-nya Bu Puji. Tapi di sini aku pakai penurunannya langsung aja. Jadi ya tinggal dimasukin angkanya, terus dapat segini. Terus selanjutnya kita disuruh nyari eh, dBW daya di input penerima, dengan penerimanya juga pakai antena 3 dB. Jadi daya input yang diterima penerima ini kayak kerapatan dayanya di dikali luas ini luas efektif yang bisa ditangkap sama antena penerima ya. Jadi kalau P-nya kan tadi kita udah cari ini, terus AE ini sebenarnya cuma lambda kuadrat per 4 pi. Tapi di sini karena antenanya penerima juga ada gain, jadi kita tambahkan gain. Terus tinggal dimasukin lagi dapat segini. Ini koreksi juga ya nanti kalau misalkan apa aku ada salah hitung atau gimana. Penting yang penting turunin yang bener, insya Allah aman. Terus kita suruh nyari berapa dB redaman propagasi link radio. Jadi untuk redaman ini sebenarnya rumusnya
kalau nggak salah PT jadi perbandingan antara daya yang diterima banding eh daya pancar banding daya penerima lah. Biasanya kalau apa kita tahu daya yang diterima tinggal diseper aja gini lah. Jadi tinggal dimasukin dapat gini. Nanti seperti itu. Terus lanjut. Oke, terus yang selanjutnya ini tentang apa pemantulan gelombang ya. Jadi kita tahu tinggi TX, tinggi RX1, terus mengacu parameter nomor satu tadi di dalam ruang, terus antena TRX dipasang vertikal relatif. Jadi ini nanti ngaruh ke apa itu? Ngaruh ke polarisasi. Ini polarisasinya vertikal kita bisa anggap itu. Terus selanjutnya ada komponen gelombang pantul di lantai. Jadi kan kalau apa ya idealnya kan cuman loss saja. Terus nanti ada karena sifat gelombang elektromagnetik ya dia bisa ada pantulan terus ada difraksi juga dan banyak lagi. Tapi ini kita apa kita analisis yang kalau sama pantulannya aja. Terus yang pertama kita suruh nyari lokasi titik pantul atau data lokasi RX. Jadi RX yang kita misalkan di sini. Jadi ini sebenarnya kayak geometri biasa. Eh, masuk. Ini kayak geometri biasa. Jadi kalau gelombang pantulan gelombang elektromagnetik itu sudut pantul sama sudut datang sama sudut pantulnya itu besar yang sama. Jadi ya tinggal perbandingan pangannya ada. Di ini per ini sama dengan ini per ini nanti dapat dapat karena ini tingginya sama jadi dia pantulnya pas di tengah harusnya 5 meter. Terus grazing angle ini ya ini sudut datang sudut pantul inilah bisa bilang gitu. Tinggal kita cari atas tangannya dapat segini. Oh ya, ini kan ada kalau di propagasi gelombang kan ya kita sebenarnya menganut bumi bulat ya. Jadi harusnya ini harusnya permukaannya ini lempeng gini. Tapi karena apa ada keterangan ini kalau desainnya kurang dari 10 km ini kan dalam ruangan ya. Jadi kan kayak apa kurvatur buminya nggak terlalu terlihat. Jadi kita bisa apa menganut bumi datar. Jadi ini bisa kita anggap datar. Terus yang ketiga dapatkan koefisien pantul. Jadi untuk koefisien pantul, nah ini tadi kita tahu vertikal relatif. Jadi ya kita anggap ininya koefisien pantulnya itu vertikal. Buat gelombang yang vertikal itu untuk rumusnya ini ya agak panjang sih. Jadi nanti kalian tinggal masukin aja. Ini aku gak ngitung soalnya agak ribet. Terus lanjut. Clear. Clear. Terus yang kedua, dapatkan beda fase antara gelombang langsung dan gelombang pantul. Di beda fase ini maksudnya kan eh, kan dia kan distance apa path yang dilalui kan jaraknya kan berbeda. Harusnya kan lebih panjang yang reflection daripada yang loss. Jadinya menyebabkan pas sampai di menerima ini ada beda fase antara gelombangnya. Ini kita cari 2 pi per lambda kali delta R. Nah, delta R-nya ini apa? Kayak istilahnya perbedaan panjang ini sama panjang loss-nya. Ini sebenarnya bisa dicari pakai ya otak-atik geometri biasa, main Pythagoras gitu-gitu nih cari cari sisi miringnya, terus ini cari sisi miring-miring tambah terus dikurangi. Tapi rumus langsungnya juga ada. Jadi ya prefer.
preferable kalian nanti pilih yang manis kerjakan. Semoga nanti boleh bawa catatan sih. Soalnya kalau propagasi gelombang ini ya rumusnya banyak banget dan kebanyakan juga rumus jadi. Terus kita suruh dapatkan buat medan listrik gelombang pantul di penerima. Jadi medan listrik itu ya rumusnya ED kali rho, rho tadi yang koefisien pantul, terus kali E min J delta V, delta V-nya ini beda fase, di ED ini E direct, jadi ya medan listrik karena gelombang los ini, terus rho-nya udah dicari tadi, terus ya ini kan nanti bentuknya kompleks ya. Jadi kan misalkan nanti hasilnya X tambah Y gitu ya. Ini kan kita kan butuhnya kan kuat medan listriknya ya. Ini tubuhnya. Dia tinggal dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Di kayak komponen real sama komponen imajinernya di kuadratnya masing-masing ditambah terus dia. Terus selanjutnya kalau kuat medan listrik totalnya itu ya sebenarnya reflection ini ditambah tambah ED ini sih. Jadi ya itu kalau kalian mau ngitung dasarnya gini bisa, ini juga ada rumus langsungnya juga bisa. Terus selanjutnya berapa daya yang diterima di penerima buat daya yang diterima itu ya apa sebenarnya kuadrat dari ini ya sih kuadrat kuadrat dari apa medan listrik yang diterima ditambah gen-gen tadi kalau misalkan nilainya ada gitu ya kurang lebih seperti itu. Terus untuk loss-nya kan loss tadi kan PR per PT PT per PR. Jadi ya ini jadi ya PT dibagi PR ini. Jadi kayak tinggal ini dibalik terus PT-nya dihilang gitulah. Jadi dapat ini. Terus bagaimana redamannya dengan adanya komponen langsung dan pantul. Jadi ya seharusnya redamannya lebih besar ini daripada redaman apa yang diakibatkan oleh loss saja. Tapi nanti kalian coba apa cross check lagi apakah apa apakah benar dia lebih besar atau malah lebih kecil. Oke, terus oke, terus yang ini berkaitan dengan difraksi. Jadi ya kayak penyebaran gelombang karena adanya obstacle. Dia link radio. Jadi ini disuruh pakai path profile ya dulu. Jadi kalau misalkan ntar pakai path profile ya tinggal menyesuaikan aja nanti bentukannya kayak gimana. Jadi kalau cari-cari Fresnel itu apa istilahnya apa kayak yang dijadikan patokan apakah apa difraksi difraksi gelombang di suatu obstacle itu pengaruhnya besar apa enggak. Jadi kalau rumusnya ya ini n ini ciri-ciri Fresnel ya n itu ya indeksnya. Jadi kalau pertama ya n-nya satu. Terus kalau D1 ini kalau misalkan di obstacle kayak kalau misalkan di obstacle yang ini ya, jadi D1-nya itu yang ini jarak jarak ini, terus D2-nya ya jarak ini ke sini. Terus kalau obstacle kedua ya jarak ini ke sini sama ini ke sini, nah ini ke sini.
Ya, itu buat nyari ini. Terus, coba aja kalau cari-cari Fresnel. Terus, eh, oke, terus selanjutnya kita disuruh ngitung redaman difraksi. Jadi habis nyari apa tadi? Habis nyari hanya tadi, langkah keduanya kita nyari V, ya ini kayak komponen buat ngitung redamannya. Itu maksudnya hasilnya ini LV ini. Jadi redaman difraksi di tiap obstacle. Jadi ini tinggal tinggal ngitung lagi. Terus ini kita tinggal menyesuaikan nilai V-nya. Dia berada di rentang mana, nanti tinggal dimasukin ke rumus yang syaratnya sesuai. Buat tiap obstacle nanti redaman ininya ditambah. Nah, buat nyari redaman difraksi total. Terus selanjutnya, jadi kalau kita ingin redaman difraksi linknya nol itu kita harus pastikan loss-nya itu apa, nggak kena obstacle. Jadi ya pilihannya apa ya antara kita hapus obstacle-nya atau kita tinggikan antenanya biar loss-nya itu nggak kena, at least nggak masuk jari-jari Fresnel yang tertinggi gitulah. Nah ini buat pertimbangan aspek teknis dan biaya ini sebenarnya ya bergantung ininya sih, gantung keadaannya juga. Kalau misalkan obstacle yang kayak gunung atau pohon gitu kan, kalau mau nebang kan ya banyak apa pertimbangan lah. Dia kalau kita engineering ya pasti pilihnya ya yang apa, kita tinggikan antena BTS-nya atau antenanya. Tapi ya ini juga jadi drawback juga, kalau antenanya itu terlalu tinggi itu juga apa, banyak minusnya kayak dari sisi aspek safety, terus maintenance dan sebagainya. Jadi ya buat lebih amannya ya kita tinggikan dua-duanya sedemikian rupa sehingga istilahnya paling minimal gitulah. Tingginya diubah seminimal mungkin sehingga lo sudah mencapai obstacle. Ya kalau minimalnya ya minimalnya harus setinggi yang obstacle inilah, tapi agak ditinggiin dikit biar apa, keluar ciri-ciri fusena satu. Oke. Komunitas lainnya dulu. Jadi warnanya buat coba. Oke, terus yang selanjutnya ini terkait tentang redaman hujan. Jadi ada Siskom yang bekerja di 33, pemancar 20 dB, penerima 6 dB. Terus ada curah hujan di R0,01, ini maksudnya kayak kalau nggak salah ya kayak kemungkinan dia ini bakal bakal hujan apa di suatu waktu tertentu. Itu 125 mm per jam. Ini curah hujannya. Terus kita harus nyari rekaman hujan spesifik. Jadi kalau rekaman hujan spesifik ya rumusnya ini doang. Tapi buat nyari apa ini K sama alfanya ini kita nganut apa ini? Kita nganut ada kayak apa aturannya ITU berapa itu? 803 apa kalau nggak salah. Dan itu ada tabelnya buat kita nentuin nilai K sama alfanya di frekuensi tertentu. Jadi ini kan di frekuensi 30, jadi ya kita manut ini. Dan sini nggak diketahui juga polarisasinya horizontal apa vertikal, jadi ya kalian asumsikan aja. Dia lagian mirip apa nilainya juga nggak terlalu beda. Terus selanjutnya, jika probabilitas gagal link 0,1%, maka gain yang harus ditambah berapa? Jadi eh, kan kalau yang ini kan R-nya 0,01 ya. Kan ini maunya redaman di 0,1.
Yang pertama kita cari dulu redaman di 0,01 ini, yang rumusnya. Jadi redaman spesifik ini dikali LR ini jarak jaraknya ini 5 kilo. Hmm. Ini masukin terus dapat berapa, terus nanti buat cari yang redaman di 0,1, terus nanti tinggal ya AP ini A 0,1 ini dikali 0,12 kali ini. P-nya ini yang 0,1 tadi. 0,1 ya, bukan 0,1%. Di bulat 0,1. Ini nanti dapatnya berapa? Terus ini kan harusnya lebih, redamannya lebih besar ya. Jika gen yang harus ditambahkan ya apa istilahnya selisihnya ini. Kalau dalam normal, angka normal, angka desimal. Terus kalau mau yang di B ya tinggal ini dikurangi ini. Ya, yang besar kurang yang kecil gitulah gampangannya. Kayak waduh saya. Lihat lagi yang Oke, akhirnya aku minta lanjut. Oke, mungkin sekian untuk apa? Dosen masuk lagi. Ya sekian untuk tutor kali ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, atau mungkin bisa ditanyakan apa? Tanyakan Jabri ya, nggak apa-apa. Soalnya aku juga apa, udah gak lupa sama ya perumusan ini. Banyak rumusnya banyak banget. Mungkin aku eh pilih gini cetak dulu ya. Kirim dulu di sini ya. Bentar. Cocok ya, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah saatnya ya. Sudah saatnya dua. Oh iya ya, silakan silakan. Freya Suaraku Freya silakan. kedengaran nggak, Mas? Dengaran dengaran. Mau nanya ini aja sih, Mas. Kayak gimana Nah, cara gampang buat nginget ngubah dari bilangan biasa ke dB atau dari watt ke dBW gitu-gitu sih, Mas. oh kalau apa? Cek. Kalau kalau basicnya sebenarnya eh, simple sih. Jadi kan kebanyakan kan kita perlu ngubah power ke apa? Ubah ke dB. dB itu kan di daya ya. Misalkan ada 1 watt atau 10 watt. Tuh. Kalau, kalau masih dalam dimensinya kayak daya gitu, misalkan tadi ada yang apa? dBW terus ini ada dBWM, dBW per M persegi, ya masih yang masih ke WW-nya atau dB biasa itu tinggal apa rumusnya ya cuma 10 kali log log ini angkanya berapa terus ini yang jadi apa ini referensinya lah kan kalau dBW kan ya referensinya kan 1 watt atau dB itu kan juga referensinya 1 watt. Kalau misalkan kita mau ke dBm ya, dBm itu kan nantinya kan dB miliwatt ya. Jadi ya tinggal ininya diganti mili gitu aja. Terus apalagi? Apalagi Mbak? Saya tak share screen bentar, bentar.
Yang mana cuman DBW sama vote DBW sama vote sih. Ya paling ya ini DB, DBW, DBM ini jadi satu. Terus kalau enggak ya DBV, kalau DBV ini basisnya ininya 20, ya kan satu volt, satu volt. Jadi kan 20 kali log X per basisnya misalkan volt ya satu volt, basisnya dBmV ya 1 milivolt, kalau dB mikrovolt ya mikro, ya seperti itu. Terus kalau mau kita balikkan ke sini berarti berarti tinggal eh, 10 kali, jadi aku lupa ya. Jadi itu, nah, terus ya intinya kebalikannya log lah. Jadi misalkan kalau satu watt kan ke dB berarti 10 kali log satu tuh 10 pangkat berapa, ada satu tuh nol, jadi 0 dB. Jadi kalau ini kita balikkan ke anu, tinggal 10, oh ya 10 pangkat ini, 10 pangkat X, 10 pangkat X bagi 10. Jadi misalkan 10 watt, 10, eh, oh, salah, salah, salah. Pembaginya di sini. Jadi 10 pangkat X per 10. Jadi misalkan 10 dB ya, kita mau ubah ke watt misalkan. Jadi 10 pangkat 10 bagi 10, jadi kan tetap 10 watt. Kalau 1 dB, satu, 1/10, ya 10 pangkat 0 misal. Ya, seperti itulah. Jadi ya utamanya 10 kali log ini X sama 10 X per 10. Ya ini sih utamanya. Oke, apakah menjawab? Jawab Mas. Makasih Mas. Oke. Oke, sebentar ini belum tak itu. Ini propagasi sampai mana kalian BTW? Materi yang sudah diajarkan. Terakhir tuh redaman hujan Mas. Oh, yang apa? Kayak redaman apa yang ionosfer itu nggak dapat berarti? Iya dapat Mas. Ionosfer tuh sebelum redaman hujan. Oh, terakhir redaman. Iya. Oke. Terus yang apa? Makrosel yang ada model Hatta-Hatta itu ada nggak? Dapat nggak? Eh, belum sih Mas. Soalnya ntar Oh, Selasa katanya mau ada kelas tambahan. Nggak tahu kurang tahu materinya apa. anjir.
Oke, oh belum ada ini ya berarti kisi-kisinya ya yang keluar yang bagian mana aja Belum, dari Mas. buku ujinya. Oh, ya, salah. Eh, respon. Oke, oke nanti sisanya aku kirim ke ke pihak IMAI soalnya ini gak bisa ngirim lagi gitu. Yang apa PPT ini kan sih belum belum bisa terkirim aneh. Ya nanti tak kirim lagi. Oke, masih ada yang ditanyakan mungkin. Nanti dari soal EAS tahun-tahun lalu yang udah bagikan, kalau misalkan ada pertanyaan, tanyain aja ya di Jabri. Soalnya ya aku udah agak lupa juga, jadi perlu berapa refreshing lah buat ingat lagi. Oh ini bisa. Itu Mas, apa namanya? Nomor WA-nya bisa di-share juga Mas. Barangkali Oh teman iya iya. ada yang mau tanya juga. Eh, Oke, itu nomor aku. Nanti tanya Jabri ya. Oke, mungkin kalau udah yang nggak ada ditanyakan dari aku cukup sih. Terima kasih.